Terima kasih Bapa. Kami boleh datang pada malam hari ini berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada malam hari ini. Biar kami yang beribadah baik melalui onsite atau online Tuhan Yesus, kami semua diberkati Tuhan. Dan kami menerima jawaban daripada semua doa pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan terlalu baik bagi kami semuanya. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berharap Engkau menolong kami. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali kita harus belajar ada hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu, yang harus kita abaikan. Karena kalau kita tidak pernah belajar bagaimana mengabaikan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang tertekan. Kita menjadi orang yang tidak akan menang. Saya beri satu ilustrasi yang sangat sederhana. Satu hari Pak Jenderal Luhut itu, Pak Menteri Menko Maritim itu berkata kepada kami beberapa pendeta yang hadir pada makan malam. Dia berkata begini, bahwa kita punya presiden yang sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak pernah pusing dalam hidupnya untuk hal-hal yang tidak penting. Dan Bapak Ibu tahu, ada seorang yang kemarin saya baca lagi, pemiliknya Facebook. Dia ditanya, kenapa kok bajunya hanya warnanya itu-itu saja? Apa nggak pernah ganti pakaian? Dan dia bilang, saya orang yang berpikir praktis. Dan saya senang memakai kaos yang berwarna abu-abu dan saya punya begitu banyak kaos yang berwarna abu-abu dan dari satu merek saja. Karena buat saya, pakaian itu tidak terlalu penting. Jadi saya pakai waktu saya dan pikiran saya untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu, Anda perlu belajar tuh dari firman Tuhan. Kalau Anda tidak pernah belajar hal-hal yang penting dalam hidup ini dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting, maka kita akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Dalam 2 Timotius 2, mari kita lihat ayat itu, saudara. Ayat yang ke-23, 2 Timotius 2 ayat 23, tidak ada ayatnya di situ. Mungkin bisa ditayangkan sejenak. 2 Timotius 2 ayat 23, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius 2 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Maksudnya Paulus ngajarin kita kalau hidup itu hanya mementingkan hal-hal yang betul-betul penting. Dan yang tidak penting itu akan merusak kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mengabaikan, saya ajak sudah melihat slide-nya, belajar hal yang tidak penting. Mari lihat yang pertama. Ya, Bapak Ibu mesti belajar mengabaikan atau abaikan dengan mereka yang meremehkanmu. Seringkali kan kita jadi sakit hati gitu. Kita selalu berusaha untuk mengimpresi orang gitu loh. Ya, padahal pendapat orang tentang diri saudara itu nggak begitu penting. Dalam hidup ini selalu ada orang yang pro dan ada orang yang kontra. Nah, kalau saudara memusingkan hidup saudara dengan hal-hal yang tidak penting, dukungan orang, pujian orang, karena dalam hidup ini ada orang yang setuju dengan Bapak Ibu, ada orang yang tidak setuju dengan Bapak Ibu. Tadi pagi dalam doa puasa saya mengatakan, Daud punya Ahitofel, penasihat yang sangat dipercaya. Tapi satu hari
penasihat ini menjadi lawan. Dia punya anak yang namanya Absalom. Akhirnya Absalom melawan Daud. Jadi Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Yesus yang begitu luar biasa, dia Allah yang menjadi manusia. Dia punya Yudas Iskariot. Paulus punya Himenius dan Alexander. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menyadari hal-hal ini adalah hal yang lumrah terjadi dalam hidup kita. Teman itu datang dan pergi. Siapa yang akan tinggal pada saudara? Orang yang betul-betul menjadi sahabat. Bahkan sahabat itu lebih karib daripada saudara dalam daging. Siapa sahabat adalah orang yang bisa menanggung kita. Gemar melakukan kebaikan tapi gemar untuk menjadi orang yang punya predikat setia. Kalau kita punya masalah, lantas kita tinggalkan keluarga kita, tinggalkan pasangan kita. Itu saya beri ilustrasi, kalau saudara punya rumah, lampunya tiba-tiba mati. Atau mesin air saudara rusak. Apakah saudara lantas, saudara keluar dari rumah itu dan berkata pada anggota keluarga, ayo kita pindah rumah, kita cari rumah baru. Yang ada juga kita dandani, kita perbaiki rumah itu. Setuju gak Bapak Ibu? Kita ganti itu lampunya. Kita perbaiki mesin penyedot airnya itu. Bukan kita ganti rumah. Ada banyak orang sekarang kalau di dalam keluarga, begitu dia punya masalah, dia coba ganti pasangan. Dia coba ganti orang tua. Terus kita berpikir bahwa kita bisa putus hubungan dengan keluarga kita. Itu kan cuma hanya di koran saja. Tapi kan secara hukum, secara kenyataan tidak mungkin saudara bisa putus hubungan dari darah daging saudara atau dari orang tua saudara. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi? Bungkam mulut mereka dengan prestasi bukan emosi. Tatkala orang tidak setuju dengan saudara, tatkala orang itu menghina saudara, bukan saudara balas dengan emosi. Tuhan bilang balaslah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Saya mengatakan beberapa waktu yang lalu dengan seseorang, tatkala dia dizolimi, dia dilakukan yang tidak baik, dia menjadi marah, menjadi dendam. Saya bilang pada ibu ini, ibu mesti balas. Wah, dia dengan emosi. Saya akan membalas dia, Pak. Jadi Pak Andreas setuju? Setuju. Tapi firman Tuhan bilang balasnya bukan dengan kualitas yang seperti orang itu. Kenapa orang itu menzolimi ibu? Kenapa orang itu melakukan yang jahat pada ibu? Karena memang derajat hidupnya seperti begitu. Dan jangan turunkan derajat kita sama seperti orang itu. Ibu kan orang benar, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Masa ibu mempunyai hal-hal yang jahat di dalam memori hidup ibu? Saya bilang pada waktu Yesus ditangkap, dia bukan memarahi orang yang menangkap, tapi dia memarahi Petrus yang coba bela dia. Dia ambil pedang, dia potong telinganya Malkus. Dia bilang sama Petrus, kamu pikir aku gak sanggup panggil malaikatku 1 legiun? Untuk menghantam mereka semua. Jangan main pedang. Orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Setuju gak? Ya. Saya tadi pagi cerita tentang seorang teman saya, pemimpin sebuah lembaga pendidikan. Boarding school, jadi semua muridnya itu tinggal di dalam tempat itu. Dan itu bikin masalah, namanya mereka remaja lagi bertumbuh, berantem apa segala macam.
Tapi tidak serta-merta teman saya menghadapi itu dengan emosi. Kalau emosinya sedang memuncak, yang dia lakukan apa? Dia masuk ke kamarnya, dia berendam di dalam bak, bukan batap, bak yang dia buat. Dan itu air dari pegunungan. Jadi sangat dingin dan dia biarkan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi airnya dingin sekali. Dia berendam. Dan begitu dia selesai berendam, dia tidur. Dia biarkan emosinya betul-betul turun Bapak Ibu. Dan besok pagi tatkala emosinya sudah turun, kepalanya di depan, nalarnya di depan, emosinya di belakang. Dia tidak izinkan emosinya di depan. Dia bukan seorang dokter psikologi. Tapi dia tahu kalau dia bertindak dengan emosi, maka semua akan rusak. Teman saya ini saya bilang, kamu bukan hanya mempunyai pengetahuan. Tapi kamu mempunyai understanding, pengertian. Itu yang dikatakan oleh kitab Amsal. Saudara perlu punya pengetahuan, belajar firman, baca firman tiap hari. Kalau saudara mendengar nasihat-nasihat yang positif, oke, itu baik, itu cuma suplemen. Saudara bisa makan suplemen, obat apa itu vitamin C segala macam. Tapi kalau saudara makan yang asli dari sumbernya, makan buah, itu vitaminnya lebih murni. Saya ingat almarhum istri saya. Dari semenjak kecil dia suka makan apa itu tomat saudara. Sehingga sampai dia meninggal dunia. Dia belum pernah kena sariawan. Bibirnya itu enggak pernah. Kalaupun tergigit dia tidak pernah jadi sariawan. Kenapa? Karena vitamin C-nya cukup sekali. Kenapa? Dia memakan 2 buah. Bukan apel tapi tomat. Vitamin C-nya tinggi sekali begitu. Jadi bungkamkan mulut mereka bukan dengan emosi tapi prestasi. Saya bilang pada ibu ini, balas orang itu dengan kebaikan. Jangan turunkan derajat ibu seperti mereka. Cacian dibalas dengan cacian, hinaan dibalas dengan hinaan. Sudah saatnya orang Kristen itu bukan sekedar jadi Kristen datang kebaktian, tapi belajar pendewasaan kerohanian. Punya kualitas gitu yang hebat gitu loh. Kita ini kan bersyukur kalau ada hal yang baik. Itu biasa. Tapi kalau saudara bilang, dokter mengatakan kepada saya bahwa saya kanker stadium akhir. Dan umur saya tinggal 3 bulan lagi. Saya bersyukur karena Tuhan telah memberikan usia saya yang panjang selama 30 tahun. Teman saya menerima vonis kanker hati stadium akhir. Dengan setiap hari dia memainkan piano. Dan saya ingat satu hari sebelum dia meninggal, seminggu sebelum dia meninggal. Dia mainkan pianonya dengan senyum dan dia nyanyi satu lagu Kidung Jemaat. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dia nyanyi itu dengan gembira. Dia menghadapi kematian dengan begitu tenangnya, saudara. Tidak ada ketakutan. Orang kedua yang saya perhatikan, saudara, adalah seorang sahabat saya. Dia bilang begini, dulu Pak, saya paling takut mati karena saya tidak pernah mengikuti juru selamat yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tapi setelah saya mengenal dia dan menerima dia, saya punya kanker Pak. Dan itu menyebabkan saya menjadi tidak normal. Sekarang saya kencing tidak normal, saya memakai kantong Pak. Dan tiap hari saya mengalami tekanan menghadapi kematian. Tapi yang saya bingung, hati saya tenang. Nah, bagi saudara yang hidup di dalam ketakutan, perlu belajar bahwa hidup di dalam Tuhan itu mendatangkan ketenangan yang luar biasa.
Yang kedua, abaikan dengan semua komentar orang lain. Ya, Bapak Ibu tahu dalam hidup ini akan selalu ada orang yang berkomentar negatif. Contohnya Nehemia. Dia bukan hanya mendapat persetujuan dari Tuhan, tetapi dia dapat persetujuan dari raja yang menjajah negerinya, bangsanya. Dalam Nehemia pasal yang pertama, pada waktu dia mendengar bahwa tembok kota Yerusalem itu hancur dan orang-orang penduduknya itu bangsanya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia lantas menangis. Tuhan lagi cari nih orang-orang seperti begini saudara. Orang-orang yang tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Ada orang bertanya pada saya, kenapa orang seperti Pak Jokowi, dulu Pak Ahok, atau Ibu Risma di Surabaya ini, orang yang idenya begitu banyak. Saya mau beritahu Bapak Ibu, Amsal itu berkata begini, orang yang berpikir untuk orang banyak, orang yang hidupnya memakmurkan orang banyak, itu dia akan dipenuhi dengan pikiran-pikirannya Tuhan, ide-ide yang luar biasa. Kalau saudara hidup hanya memikirkan diri saudara, saya sakit, saya terluka, saya benci. Saudara tahu, Anda akan dibawa dalam sebuah ruang lingkup yang sangat sempit. Pikiranmu hanya terus di dalam kotak yang kecil. Tuhan tidak akan bawa Anda ke orang-orang yang begitu banyak. Pada waktu kemarin saya di Semarang, ada seorang bawahan dari vice president dari sebuah perusahaan konglomerat di negeri ini. Pewaris takhta ini saudara adalah orang yang sangat sederhana. Dia tidak suka di belakang meja, dia lebih suka pergi ke lapangan. Dan saudara tahu, bawahan-bawahannya bilang begini, jadi pemimpin gak pernah di kantor, keluyuran terus. Serba salah ya. Nanti kalau pemimpinnya itu aktif di kantor, pemimpin gak pernah turun ke bawah, gak pernah lihat rakyatnya. Kalau saudara pusingin pendapat-pendapat orang, komentar-komentar orang, saya pastikan saudara akan stres. Coba lihat, Nehemia dalam pasal yang kedua, dia sudah dapat persetujuan dari rajanya pada waktu itu untuk dia memperbaiki tembok kotanya. Bahkan dia dilengkapi dengan surat sakti untuk meminta bantuan-bantuan untuk memperbaiki tembok kotanya. Tapi saudara lihat di dalam Nehemia pasal yang kedua, walaupun dia mendapat dukungan yang luar biasa, ayat 19. Anda lihat, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Artinya apa saudara? Tidak semua orang setuju dengan hidup saudara. Nah kalau saudara selalu ingin mendapatkan persetujuan dari orang padahal saudara sudah dapat dari Tuhan, ya saudara tidak akan bisa maju. Kalau Anda yakin bahwa itu adalah datang daripada Tuhan, lakukan. Di dalam kehidupan Kristen, suara terbanyak itu bukan suara Tuhan. Paham gereja kita itu bukan demos kratos. Saya nggak bicara tentang sistem negara ya. Tapi dalam kehidupan kita nggak perlu mendapat persetujuan dari banyak orang. Kalau saudara tahu bahwa itu datang daripada Tuhan, itu kebenaran, lakukan. Kamu bodoh kata teman-teman perempuan Anda. Masa kamu sudah diselingkuhin, kamu sudah gini, kamu mesti ngampunin suami kamu. Kalau jadi saya tinggalin suami seperti begitu. Saya akan cari yang lain, saya tukar tambah. Nah itu kan nasihat yang tidak benar. Tuhan bilang,
Jangan bercerai, jangan tinggalkan pasanganmu, setialah. Kamu mesti jadi tiang doa, berdoa buat suamimu, berdoa buat keluargamu. Dengarin Tuhan. Jangan dengerin nasihat-nasihat yang banyak walaupun itu suara terbanyak. Amin. Melangkah terus tanpa gentar. Yang ketiga, abaikan jika kamu dipandang berbeda. Itu tandanya kamu unik dan istimewa. Positifnya kamu berhasil jadi pusat perhatian, bukan? Bayangin, ada orang yang setiap hari mempergunjingkan dirimu, bicara tentang dirimu. Anda berpikir positif, wow, dia ngabisin begitu banyak waktu untuk selalu membicarakan aku. Aku udah kayak selebriti dalam kehidupan mereka. Saudara nggak perlu pusing dalam hidup saudara. Maksud saya dalam hidup ini. Atau dalam hidup mereka. Saudara bukan peran utama. Peran utamanya siapa? Diri mereka. Dalam hidup saudara peran utamanya adalah diri saudara. Coba kita buat potret bersama, foto bersama. Begitu di-updruk, begitu dicetak, begitu dikirim. Kita kan lihat wajah kita yang paling pertama. Kita gak akan peduli melihat wajah orang. Ngapain kita mikirin wajah orang? Semua orang berpikir tentang dirinya sendiri. Kalau sampai ada orang yang selalu membicarakan diri saudara, waduh, saudara itu istimewa. Ya. Jadi abaikan, jika kamu dipandang berbeda, itu tandanya kamu unik dan istimewa. Dulu orang memakai sandal mesti sama, hijau kiri, hijau kanan. Tapi coba lihat Anda ke Bali. Di situ ada seniman yang bikin sandal, satu merah, kanannya hijau. Dulu dianggap orang seperti begitu gila, tapi sekarang sudah dianggap tren. Orang hebat itu saudara-saudara tetap tenang di tengah pergunjingan orang. Ya, yang selanjutnya adalah abaikan dengan mereka yang membencimu. Karena biasanya mereka benci bukan karena tidak suka, tapi karena iri dengan apa yang kamu raih. Kitab Roma bilang begini, menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah, tertawalah dengan orang yang tertawa. Tapi kan kita gak begitu. Begitu lihat orang sukses, kita susah. Begitu lihat orang hancur, kita bergembira. Kita gak punya empati. Yang punya kita mental menjudge, menghakimi orang gitu. Gitu aja sombong. Baru bisa beli mobil 1 juta umat aja sombong. Kenapa sih kita menjadi orang yang begitu saudara? Kenapa kita tidak ikut bersorak di tengah kesuksesannya orang? Dan kita menjadi sedih. Amsal ngajarin loh saudara. Jangan tatkala musuhmu jatuh kamu beria-ria. Gak boleh kita bersorak. Contoh ya. Kalau ada orang yang kita tidak sukai dia mati. Terus kita bilang. Syukur. Orang jahat akhirnya mati. Loh saya tanya kenapa saudara mesti bersyukur? Apakah saudara tidak akan mati? Kan cuma beda waktunya saja. Jangan saudara mengatakan bahwa orang yang umurnya pendek itu hidupnya tidak benar. Tuhan gak mau loh saudara. Kita menjadi orang yang hidup seperti begini. Hidup di dalam alam kebencian. Ya. Maksud saya 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kalau orang yang tidak hidup dalam Tuhan membenci saudara, itu wajar. Tapi jangan balas dong.
Anda diajar oleh Tuhan berlaku ramah, berdamai dengan orang. Kalau itu bergantung pada dirimu, kata Tuhan, berdamailah dengan orang. Saya dulu sebagai seorang Kristen yang masih baru di tahun 79, saya bingung sekali dengan ajaran Kristus ini. Masa ada orang yang berbuat salah pada kita, dia jahat pada kita yang mesti ngampunin. Kalau saudara bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, itu baru orang benar, itu baru orang Kristen sejati. Kalau saudara sakit hati dengan orang yang menyakiti saudara, ya wajar. Saya baik pada orang yang baik pada saya, bahkan bisa lebih baik, itu wajar. Dunia bisa lakukan tanpa Kristus bisa lakukan. Tapi kalau Anda jadi anak Tuhan, Anda bisa mengampuni orang yang menjelekkan saudara. Wow, itu luar biasa. Tatkala mereka melihat perbuatan baikmu, maka satu hari mereka akan memuliakan, mereka akan datang kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus dikatakan begini, kalau Anda dibenci karena Anda melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, wajar dunia membenci kita. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, kita dianiaya, kita tidak disukai. Ada teman saya yang tidak mau diajak untuk sama-sama dengan yang lainnya melakukan perbuatan yang tidak benar. Dia dikucilkan, enggak apa-apa. Dia dikucilkan untuk sebuah kebenaran yang dia pegang. Untuk apa? Menipu. Oh, dia tidak mau. Dia strict sekali. Belum lama ini Bapak Presiden memberikan nasihat kepada anggota Polri. Supaya kita nggak perlu memperlihatkan apa yang kita raih, keberhasilan apa. Nggak perlu jadi sombong. Saya pikir itu bukan ajaran Pak Jokowi. Itu ajaran firman. Sukses saudara tidak perlu untuk bahan untuk saudara mengimpresi orang gitu loh. Makanya saya belajar, orang itu bisa hidup sederhana. Itu membutuhkan kekuatan Bapak Ibu. Salah seorang konglomerat yang terkenal di negeri ini, dia bisa makan berdua sama supirnya tanpa merasa terhina. Tidak perlu dikawal oleh banyak orang. Karena dia tidak pernah show off, dia tidak pernah pamer. Jadi hidupnya aman. Ini loh karakter-karakter seperti begini yang harus kita kembangkan. Karena biasanya mereka benci bukan karena tidak suka kepada saya dan kepada saudara. Tapi karena iri dengan apa yang kamu raih. Contoh tadi kan, Anda baru beli mobil. Orang bilang, baru beli mobil dia sombong. Dia iri karena saudara bisa beli mobil baru. Baru naik gaji aja, baru naik jabatan dia sombong. Apa yang dia iri? Jabatan baru kita. Belajarlah tersenyum pada waktu orang menghina saudara. Enggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi perlu dibalas. Balasnya apa? Dengan kebenaran, dengan kebaikan. Itu hal-hal yang perlu Anda abaikan. Tetapi saya ingin membuat catatan. Catatannya begini. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah semua omongan mereka itu negatif semua? Jangan-jangan ada hal yang perlu dipertimbangkan. Karena siapa tahu itulah kekurangan kita. Jadi tidak semua Anda perlu abaikan. Anda nggak boleh bersikap semuanya itu diabaikan. Perhatikan, jangan-jangan yang mereka bicarakan itu ada kebenarannya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kita harus cerdas memilah.
Mana yang bentuknya kritikan dan mana yang bentuknya hinaan. Kalau hinaan itu tujuannya membuat saudara jatuh. Tapi kalau kritikan, orang tua mengkritik saya, sahabat mengkritik saya. Saya ingat satu kali saya berada di sebuah negara yang dinginnya itu luar biasa. 1-2 derajat Celcius. Saudara tahu saya pakai baju yang tipis. Orang-orang tua itu mengatakan, gak bagus kamu pakai pakaian yang tipis. Nanti kamu bisa TBC, nanti kamu bisa punya masalah dengan paru-paru. Saya gak bisa bilang gini, orang-orang gak suka dengan saya. Orang-orang iri dengan saya karena badan saya kuat. Nah, yuk kita baca satu ayat Bapak Ibu. Di dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan begini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Anda tidak paham bahwa orang tua itu punya pengalaman. Jangan sampai karena kita punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua kita. Kita kan cuma terbatas pada pengetahuan, kita baru punya pengetahuan. Tapi kan kita belum mengalami. Saya suka mengatakan di dunia ini ada jenderal lapangan, ada jenderal buku. Dia cuma pinter karena punya pengetahuan, sering baca buku. Tapi beda dengan seorang jenderal yang sudah berpengalaman di lapangan perang menghadapi musuh. Kalau saudara cerdas, saudara pintar hanya karena saudara baca buku. Kita suka teriak yel-yel, aku pemenang. Katakan 1, 2, 3, aku pemenang. Lebih keras lagi, dengan iman, aku pemenang. Itu kan tidak serta-merta membuat saudara menjadi pemenang. Kapan saudara menjadi pemenang? Pada waktu saudara belajar seperti Daud. Belajar apa? Menghadapi beruang, menghadapi singa. Musuh terbesar dalam hidup Daud yang membuat dia dipromosikan, itu bukan Goliat. Belum. Tatkala dia menghadapi kejaran rajanya yang cemburu sama dia. Itu sekolah yang harus dihadapi di padang gurun. Dia harus bersembunyi di goa, itu sekolah kehidupan. Dan Bapak Ibu tahu, 2 kali dia menghadapi. Maksudnya dia memperoleh kesempatan untuk membunuh rajanya. Tapi dia bilang apa? Orang yang pernah diurapi oleh Tuhan, tanganku tidak akan pernah menyentuh dia. Wow. Dia sangat hormat pada otoritas. Jangan karena Anda pinter, Anda menghina orang tua Anda, pemimpin-pemimpin Anda yang sekolahnya tidak tinggi seperti kita. Itu kualitas comberan. Orang pinter itu bukan karena sekolah tinggi, orang pinter itu bukan karena S3. Saya tidak anti sekolah tinggi karena saya sekolah sampai S3. Orang pinter itu karena akhlak, karena budi pekerti. Jangan menghina didikan, jangan menghina nasihat. Mungkin Anda tidak mengerti, tapi nanti di masa depan itu akan berguna. Dan saudara tahu, saya tidak ingin melukai orang tua itu. Maka saya lantas memakai jaket, menutupnya. Walaupun bagi saya tidak nyaman, tapi satu hari, berapa tahun kemudian, pada saat usia saya mulai di atas 50 tahun, saya boleh bisa merasakan, oh iya ya, nasihat dulu orang tua itu berguna bagi hidup saya. Saudara waktu kecil saudara tidak paham kenapa mesti makan sayur. Tapi setelah saudara berusia di atas 45 tahun saudara mulai ambeien. Dan dokter mengatakan kamu mau sembuh dengan cara alami atau dengan obat. Kalau dengan cara alami kamu mesti makan setiap hari sayur 1 panci. Kita gak suka sayur. Tapi setelah kita sakit kita baru mengerti. Karena berubah itu punya 2 cara. Yang pertama melalui ketaatan
Kesadaran sendiri untuk mengikuti aturan dalam hidup. Taat pada firman. Yang kedua, melalui penderitaan. Karena saudara tidak taat dengan kesadaran sendiri. Akhirnya saudara sakit. Dan karena penderitaan itu saudara berubah. Teman saya di Jawa Tengah, kolesterolnya tinggi sekali. Dan saya rasakan apa yang membuat kamu berubah. Waduh Pak, leherku itu seperti ada 2 tombak. Sakitnya luar biasa, nggak bisa menoleh segala macam. Zaman itu belum ada gadget. Kalau sekarang kita sering sakit karena kita sering main gadget. Tapi dia mengatakan karena dia punya kolesterol. Dia mengabaikan nasihat-nasihat kesehatan. Sampai dia merasakan sakit yang luar biasa, dia tidak bisa menggerakkan lehernya. Dan waktu dicek kolesterolnya tinggi sekali. Dan saudara tahu semenjak itu dia berubah. Jadi perubahan bisa terjadi setelah kita menderita, betul nggak? Makanya Daud mengatakan, tertekan itu, tertindih itu maksud saya. Baik bagiku kata Mazmur 119 ayat 71, supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaranmu yang ajaib. Jadi jangan semua orang yang mengkritik saudara itu dianggap semuanya negatif. Coba perhatikan, jangan-jangan ada yang benar. Yang terakhir, mengabaikan memang penting. Tetapi tidak ada salahnya memikirkan ucapan orang lain. Karena siapa tahu kritikan mereka adalah yang buat kamu berkembang. Kita mesti terima kasih loh saudara, ada orang-orang yang mau memikirkan kita. Mungkin dengan cara yang terbalik, tapi perhatikan. Karena kita tidak bisa melihat diri kita membutuhkan orang lain. Saya beri satu contoh. Kita bisa bercermin, kita bisa melihat diri kita. Tetapi ada satu bagian dalam hidup manusia yang tidak bisa dilihat. Katanya orang Jawa itu, kitoknya sendiri. Apa itu? Belakang leher itu. Nggak bisa dilihat. Itu membutuhkan orang lain. Bersyukurlah kalau ada orang-orang yang diluaskan oleh Tuhan. Saya ingin beritahu, Yesus tidak akan pernah naik di atas kayu salib tanpa Yudas Iskariot. Jadi kalau ada orang-orang yang diluaskan Tuhan dalam hidup saudara, itu tujuannya seperti kata kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, Bapak Ibu, jangan pernah marah kalau istri mengkritik Anda. Jangan pernah marah kalau suami mengkritik Anda. Jangan pernah marah kalau anak-anak di dalam rumah tanggamu dia berani bicara pada dirimu. Sorry ya Pak kalau aku mau bicara tentang Papa. Orang tua yang baik itu dia bertanya pada anak-anaknya. Menurut kalian Papa gimana? Cara berpenampilan, oke sih Pak. Ya itu yang baik-baik. Apa yang kalian mau bicara tentang Papa? Ayo Papa kasih kesempatan. Itu orang hebat, itu orang tua yang hebat. Ayo dong kritik Papa, kasih masukan buat Papa. Enggak apa-apa, negatif juga enggak apa-apa. Kata Amsal, itu orang bijak. Jangan hanya mau dengar telingamu, hanya mau dengar yang manis-manis, yang baik-baik. Seorang sahabat menampar untuk kebaikan kita. Tapi seorang saudara palsu, dia mencium untuk menghancurkan kita. Pilih yang mana? Miliki sahabat-sahabat yang berani bicara dengan keras tapi dia tetap bersama dengan Anda. Apapun yang terjadi pada Anda. Saya berdoa kita semua semakin dewasa. Dengan bertambahnya umur, usia Anda semakin bertambah. Tapi tidak serta-merta itu membuat Anda dewasa. Karena kedewasaan itu bukan masalah usia. Kedewasaan itu adalah keputusan Anda untuk belajar. Untuk menjadi orang yang semakin luar biasa. Jangan sampai ada seorang istri berkata begini kepada saya. Saya itu senang lihat suami saya Pak Andreas kalau lagi di gereja. Karena kalau lagi di gereja dia selalu senyum, bercanda. Tapi kalau di rumah Pak, dia berubah Pak. Kayak film yang sekarang lagi ditayang ini di gedung bioskop. Siapa itu film apa? Si Kodir atau apa itu? Kodrat. Ya. Mari kita belajar menjadi orang yang berpenampilan lebih sejuk karena Tuhan di dalam diri kita. Dan itu akan mendamaikan dunia. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu.
Tenangkan hati kita, para pemuji akan membawa kita dalam sebuah pujian. Bapak Ibu yang punya persoalan, yang tidak suka dengan orang lain, mari belajar menjadi orang yang pendamai. Memberikan pengampunan pada malam hari ini. Dan belajar mengucapkan kata-kata yang baik tentang orang itu. Jadi orang yang berempati, bukan punya mental yang menjas, menghakimi orang lain. Haleluya.